Selamat pagi Bu Setia dan selamat pagi teman-teman. Kami akan membahas chapter 14 dan chapter 15. Kelompok kami itu terdiri dari Ahmad An-Nuril Anwar, saya sendiri Lishan, ada Jennifer Joyce Yang, ada Maureen Ahyadi, dan ada Ridwan Susilo. Pertama-tama, kami akan membahas chapter 14. Pendekatan kuantitatif diagnostik terhadap penilaian dan perubahan terencana. Jadi dalam bab ini tuh kita bakal membidik pemimpin perubahan yang ingin tahu tentang budaya karena dia memiliki agenda perubahan. Tanpa gagasan yang tepat dan konkret tentang jenis perubahan yang ingin dilakukan pemimpin, tidak ada gunanya menilai budaya. Tapi begitu pemimpin perubahan telah mendefinisikan masalah dengan jelas dalam istilah perilaku masa depan, sekarang saatnya untuk menilai budaya untuk melihat bagaimana hal itu akan membantu atau menghambat proses perubahan. Hal ini tuh dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu mencari wawasan. Yang pertama itu mencari wawasan dengan mengukur dimensi budaya tertentu, atau mencari berbagai model tipologi budaya, atau yang kita sebut dengan pendekatan kuantitatif diagnostik, seperti yang diilustrasikan dalam bab ini. Lalu, yang kedua itu mencari wawasan dengan menggunakan pengamatan terfokus internal yang dikombinasikan dengan wawancara individu atau kelompok yang kita sebut pendekatan kualitatif dialogis, seperti yang akan kita jelaskan di bab ini. Lalu, yang selanjutnya itu mengapa menggunakan tipologi dan mengapa tidak. Jadi, keuntungan menggunakan tipologi itu dapat membantu memberikan beberapa keteraturan dari fenomena yang diamati, lalu membantu untuk menentukan apa yang mungkin menjadi struktur yang mendasari fenomena. Lalu yang ketiga itu memungkinkan untuk memprediksi sampai tingkat tertentu bagaimana fenomena lain. Lalu kerugiannya yang pertama itu abstrak sehingga tidak mencerminkan secara memadai realitas serangkaian fenomena yang diamati. Yang kedua, sederhana sehingga memaksa kita untuk menyederhanakan yang relevan. Yang ketiga itu mempersempit rentang perhatian kita dan menjadi lebih ceroboh sehubungan dengan apa yang kita amati. Lalu yang selanjutnya itu ada isu dalam penggunaan survei untuk mengukur budaya. Jadi sejumlah tipologi yang akan kami tinjau bergantung pada survei karyawan yang dinilai dengan cara yang dijelaskan. Oleh karena itu, kita tuh perlu bertanya apa masalah dan isu dalam penggunaan survei sebagai ukuran budaya. Yang pertama itu tidak tahu apa yang harus ditanyakan. Jadi, jika kita mendefinisikan budaya sebagai mencangkup semua dimensi internal dan eksternal yang telah diulas dalam bab ini, kita tuh akan membutuhkan survei besar-besaran untuk mencangkup semua kemungkinan dimensi tersebut. Apa artinya ini bagi organisasi tertentu adalah bahwa pada dasarnya kita tidak akan tahu pertanyaan apa yang harus dimasukkan ke dalam survei. Dan jika kita menggunakan survei yang ada, kita tidak akan tahu mana yang akan digunakan. Kita tuh tidak akan tahu dimensi mana yang menonjol bagi organisasi di sekitar masalah atau program perubahan yang telah diidentifikasi. Dan kita tidak akan tahu dari survei yang merupakan asumsi dasar dari DNA budaya. Beberapa dimensi bisa jadi tidak relevan dan tidak layak untuk disurvei sama sekali. Tiap survei mengklaim untuk menganalisis budaya atau dimensi budaya yang penting, tetapi tidak akan ada cara a priori untuk mengetahui bagaimana mengevaluasi klaim tersebut. Lalu yang kedua itu, karyawan mungkin tidak termotivasi untuk jujur. Karyawan itu selalu didorong untuk berterus terang dan jujur dalam menjawab, dan biasanya diberikan jaminan bahwa jawaban mereka tuh bakal dirahasiakan sepenuhnya.
Fakta bahwa jaminan semacam itu tuh perlu diberikan sejak awal menyiratkan bahwa asumsi awal kami adalah bahwa karyawan tidak akan terbuka jika jawaban mereka diketahui. Karena budaya adalah realitas yang hidup. Kita harus menggunakan metode yang memungkinkan orang tuh untuk terbuka. Jika terlalu banyak pertanyaan dalam survei memerlukan evaluasi dan penilaian yang menyebabkan karyawan tuh bakal berhati-hati dalam menjawab. Lalu yang ketiga, karyawan tuh mungkin tidak memahami pertanyaan atau mungkin menafsirannya secara berbeda. Item seperti ada strategi yang jelas untuk masa depan mengasumsikan bahwa karyawan tuh memiliki definisi yang sama dari kata strategi. Jika kita tidak dapat membuat asumsi ini, maka menggabungkan jawaban mereka tidak masuk akal. Oleh karena itu, bisa jadi sangat sulit untuk menyimpulkan konsep bersama dari tanggapan individu. Lalu yang keempat, itu apa yang diukur mungkin akurat tapi dangkal. Jadi sulit untuk mencapai tingkat budaya yang lebih dalam dari persepsi kertas dan pensil. Budaya itu adalah fenomena yang dimiliki bersama secara intrinsik yang memanifestasikan dirinya hanya dalam interaksi. Dimensi apapun yang diukur oleh survei pasti dangkal. Seperti disebutkan sebelumnya, mungkin sangat penting untuk mengukur bagaimana individu merespon dalam konteks kelompok mereka. Iklim dan budaya perusahaan merupakan fungsi dari perilaku kelompok yang lebih dari sekadar perilaku individu. Hanya mensurvei individu-individu yang melewatkan efek turunan dari respon individu dalam konteks subkelompok. Lalu yang kelima, sampel karyawan yang disurvei mungkin tidak mewakili pembawa budaya utama. Jadi sebagian besar administrator survei itu berasumsi bahwa jika mereka telah melakukan pekerjaan pengambilan sampel dengan hati-hati dan menguji sampel mereka terhadap total demografi organisasi, mereka dapat secara valid menggambarkan keseluruhan berdasarkan sampel. Logika ini mungkin tidak bekerja untuk budaya, karena kekuatan pendorong dalam suatu budaya dapat menjadi subkultur eksekutif dan seperti yang telah ditunjukkan oleh Martin 2002, budaya mungkin terfragmentasi dan terdiferensiasi di sekitar banyak subkultur yang tidak mungkin dilakukan oleh survei. Dengan pengetahuan kualitatif tentang organisasi berdasarkan observasi dan wawancara kelompok, kita tuh dapat lebih cepat mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu dan menguji perbedaan survei, tetapi kita perlu melakukan analisis kualitatif terlebih dahulu untuk mengidentifikasi subkelompok yang akan dibandingkan. Lalu yang keenam itu profil dimensi tidak mengungkapkan interaksi atau polanya ke dalam sistem total. Jadi laporan survei itu tuh sering disajikan sebagai profil atau sebagai skor pada jari-jari roda yang memberikan kesan pengukuran terintegrasi. Tetapi asumsi interaksi mendalam tentang dimensi itu hilang. Misalnya dalam kasus DEC itu persepsi bahwa sifat kebenaran hanya dapat ditemukan melalui konflik yang intens dalam sebuah organisasi egaliter tidak akan terungkap dalam survei terlepas dari kelengkapannya. Lalu yang terakhir itu dampak mengikuti survei akan memiliki konsekuensi yang tidak diketahui. Beberapa di antaranya mungkin tidak diinginkan atau merusak. Jadi menjawab pertanyaan itu bakal memaksa karyawan untuk berpikir tentang kategori yang mungkin tidak pernah terfikirkan oleh mereka dan membuat penilaian nilai di area yang kontroversial. Tidak hanya individu dipengaruhi dengan cara ini, tetapi jika mereka berbagi penilaian nilai, seperti menemukan bahwa mereka masing-masing sangat sinis terhadap kepemimpinan organisasi. Sikap kelompok negatif dapat dibangun yang akan merusak kemampuan organisasi untuk berfungsi. Selain itu, harapan ditetapkan pada karyawan bahwa setelah manajemen mendapatkan hasilnya, mereka akan mengambil tindakan untuk memperbaiki area di mana karyawan telah menyuarakan keluhan. Jika manajemen itu tidak merespon, moral bisa turun, dan survei mungkin tidak memberikan penjelasan apapun alasannya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan kapan sih kita harus menggunakan survei.
Setelah mengidentifikasi, biasanya survei itu digunakan setelah mengidentifikasi beberapa masalah dengan survei sebagai ukuran budaya organisasi tertentu. Jadi survei ini dapat berguna dan sesuai jika dilakukannya dengan benar. Nah, tujuan dari survei sendiri adalah untuk mengumpulkan data primer yang dikumpulkan untuk menyelesaikan. Jadi kalau dalam lingkungan perusahaan itu, survei itu sangat penting, walaupun tidak 100% dia menyatakan kebenaran, tetapi penting untuk dapat membedakan budaya-budaya organisasi di dalamnya. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya itu ada kegunaan-kegunaan atau fungsi-fungsi dari survei sendiri. Ada menentukan apakah dimensi budaya tertentu dalam suatu perusahaan, terus memberi organisasi profil dirinya, terus ada membandingkan organisasi satu sama lain, ada pengujian untuk perbedaan subkultur, dan terakhir ada mendidik karyawan tentang dimensi penting tertentu yang manajemen ingin bekerja di dalamnya. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang fungsi survei yang menentukan apakah dimensi budaya itu secara sistematis berhubungan dengan beberapa elemen pertunjukan. Nah, kita perlu mempelajari sejumlah besar organisasi dan membutuhkan cara untuk membandingkannya hanya dimensi itu dan kinerjanya. Lalu melakukan etnografi penuh studi tidak praktis atau terlalu mahal. Jadi di situ harus menetapkan definisi operasional dari dimensi abstrak yang ingin diukur dan didesain wawancara standar, daftar periksa observasi, atau survei untuk sampai pada peringkat atau skor untuk setiap organisasi. Next. Memberi organisasi profil dirinya. Itu berguna untuk merangsang analisis lebih dalam dari budaya organisasi itu sendiri. Nah, asumsinya di sini adalah bahwa skor pada dimensi yang diukur disajikan sebagai bagaimana karyawan menganggap organisasi ini bukan sebagai ukuran absolut dari budaya. Nah, persepsi ini kemudian dapat menjadi stimulus untuk pekerjaan lebih lanjut dalam meningkatkan kinerja organisasi. Nah, contoh sebelumnya, karyawan mungkin menunjukkan pada dimensi niat strategis bahwa mereka memiliki skor rendah dalam hadir dan ingin organisasi mereka itu lebih tinggi pada dimensi ini. Nah, saat menggunakan survei dengan cara ini, penting untuk menindaklanjuti budaya, menguraikan dengan metode lain, dan tidak menganggap bahwa profil yang diberikan adalah sebagai tanda kutip budaya. Next. Lalu ada membandingkan organisasi satu sama lain pada dimensi yang dipilih sebagai persiapan merger, akuisisi, dan joint ventures. Nah, kita memiliki beberapa gagasan tentang dimensi yang akan dibandingkan dan jika kita dapat mengasumsikan bahwa dia mengambil survei dan jawab dengan jujur. Next. Nah, selanjutnya ada pengujian untuk perbedaan subkultur. Nah, itu seringkali berguna untuk menguji apakah subkultur tertentu ini yang kita duga ini hadir dapat dibedakan secara objektif dan didefinisikan dalam hal dimensi yang telah dipilih sebelumnya, yang dapat dilakukan dengan menganalisis survei. Next. Nah, yang terakhir itu ada mendidik karyawan tentang dimensi penting tertentu yang manajemen ingin bekerja di dalamnya. Misalnya, jika kinerja masa depan organisasi tergantung pada konsensus dan komitmen untuk strategi, pertanyaan survei yang diulas sebelumnya dapat menjadi wahana baik untuk menguji persepsi saat ini dan untuk meluncurkan program perubahan untuk membangun komitmen terhadap strategi. Next. Kemudian saya akan menjelaskan tipologi yang berfokus pada
asumsi tentang otoritas dan keintiman. Satu dari teori paling umum di sini adalah perbedaan mendasar Etzioni pada tahun 1975. Antara 3 jenis organisasi ada di setiap masyarakat dan berkembang budaya organisasi yang berbeda secara fundamental. Ada organisasi pemaksaan, ada organisasi utilitarian, ada organisasi normatif. Nah, itu yang pertama ada organisasi pemaksaan. Maksudnya individu tuh pada dasarnya ditawan karena alasan fisik atau ekonomi. Oleh karena itu, harus mematuhi aturan apapun yang diberlakukan oleh pihak berwenang. Contohnya, penjara, akademi, dan unit militer, rumah sakit jiwa, agama, organisasi pelatihan, tawanan perang, aliran sesat, dan sebagainya. Yang kedua itu ada organisasi utilitarian. Nah, organisasi ini tuh didasarkan pada model manusia sebagai pelaku ekonomi rasional, memperdagangkan pekerjaannya untuk mendapatkan bayaran atau seperti yang diungkapkan oleh banyak karyawan, yaitu pekerjaan sehari yang adil untuk upah sehari yang adil. Dan oleh karena itu, mematuhi aturan apapun yang penting untuk kinerja keseluruhan dari organisasi. Contohnya itu kayak semua jenis organisasi bisnis. Terus yang ketiga, yang terakhir ada organisasi normatif. Itu individu memberikan kontribusi komitmennya dan menerima yang sah wewenang karena tujuan organisasi pada dasarnya itu sama dengan tujuan individu. Contohnya gereja, partai politik, organisasi sukarela, rumah sakit, dan sekolah. Next. Nah, untuk menangani variasi wewenang dalam suatu organisasi, sejumlah tipologi telah diusulkan yang berfokus khusus pada bagaimana otoritas digunakan dan tingkat partisipasi apa yang diharapkan dalam organisasi. Nah, itu ada 6. Ada otokratis, paternalistik, konsultatif atau demokratis, partisipatif dan pembagian kekuasaan, delegatif, dan yang terakhir abdikatif. Abdikatif itu maksudnya yang menyirat atau mendelegasikan tidak hanya tugas dan tanggung jawab, tetapi kekuasaan dan kontrol sebagai yang dengan baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Typologies of Corporate Character and Culture. Tipologi yang mencoba menangkap esensi budaya dalam organisasi adalah yang pertama diperkenalkan oleh Harrison pada tahun 1979 dan Harry pada 1978 dengan 4 tipe berdasarkan fokus utama mereka. 4 tipe Horizon adalah pertama ada power orientasi, yaitu orientasi yang didominasi oleh pendirinya sendiri yang mempunyai karismatik atau otokratis. Nah, yang kedua berorientasi pada pencapaian, yaitu organisasi yang didominasi oleh tugas, hasil dari tugas, dan kita bisa melihat kelebihan dan kekurangannya. Dan ketiga ada role oriented. Role oriented itu role berorientasi pada semua tindakannya agar sampai tujuan. 3 ada support orientasi. Dalam support orientasi ini kita mendukung semua kegiatan agar tercapai secara efektif, efisien, dan rasional. Next. Nge-lag. Apa sudah di next? Sudah.
Belum muncul ya? Waduh, sebentar. Selanjutnya Charles Handy menarik paralel antara jenis organisasi dan apa yang beberapa dewa Yunani utama diwakili, yaitu pertama ada Zeus, the culture group, yaitu Athena, text culture, yaitu budaya organisasi yang menekan pentingnya sebuah pekerjaan atau proyek dalam sebuah perusahaan. Kedua ada Apollo, the role culture, yaitu budaya organisasi yang berorientasi pada peran, kekuasaan, dan masih berada dalam pimpinan atau sentralisasi. Ketiga ada Dionysus atau existential culture. Kemudian ada Zeus, budaya klub, itu ada 3 tadi. Selanjutnya di next. Selanjutnya kedua tipologi ini diukur dengan kuesioner singkat yang digunakan untuk membantu organisasi mendapatkan wawasan tentang esensi. Oleh Hari pada tahun 1979, Harrison dan Stokes. Kemudian konsep karakter perusahaan diperkenalkan oleh Wilkins yang melihatnya sebagai komponen budaya yang terdiri dari visi bersama, keyakinan, motivasi, bahwa segala sesuatu akan adil dan bahwa kemampuan akan digunakan dan keterampilan dan yang khas. Membangun dimensi kepribadian, Jorlet dan Pearson menyajikan model yang lebih rumit berdasarkan 12 tipe: juk, penguasa, pencipta lagu, bijak, penjelajah, revolusioner, pesulap, pahlawan, kekasih, pelawak, pengasuh, dan setiap orang. Kemudian Govey dan Jones pada tahun 1998 melihat karakter setara dengan budaya dan menciptakan tipologi berdasarkan 2 dimensi utama: solidaritas atau kecenderungan yang untuk menciptakan pemikiran yang sama, dan sosialisasi, kecenderungan untuk bersikap ramah terhadap satu sama lainnya. Next. Kemudian dimensi ini diukur berdasarkan deskripsi dari 23 item dari daftar pertanyaan. Mereka sangat mirip berasal dari kelas perbedaan dinamika kelompok antara variabel tugas dan variabel pembangunan dan pemeliharaan. Govey Jones menggunakan dimensi ini untuk mengidentifikasi 4 jenis budaya. Pertama, terfragmentasi atau rendah pada kedua dimensi. Kedua ada mercenary, yaitu menjunjung solidaritas tinggi dan sosibilitas yang rendah. Kemudian komunal, yaitu pada sosialitas tinggi, kemudian solidaritas rendah. Yang terakhir yaitu jaringan, pada tingkat tinggi pada keduanya, yaitu yang tadi solidaritas tinggi dan sosialitas yang rendah. Dan dimensi ini dilihat dari sebagai nilai yang bersaing yang mengarah pada tipologi berikut. Clan, yaitu fokus pada internal dan fleksibel, kolaboratif, ramah, bahkan seperti keluarga.
Yang kedua, hierarki fokus internal stabil, terstruktur, terkoordinasi dengan baik. Ketiga, ada adokrasi, itu fokus pada eksternal dan fleksibel, memiliki sifat inovatif, dinamis, dan wirausaha. Pasar fokus pada eksternal dan stabil, kompetitif, dan berorientasi pada hasilnya. Next. Sedangkan tipologi Govey dan Jones pada tahun 1998 dibangun atas dasar dimensi yang berasal dari dinamika kelompok, tugas versus pemeliharaan. Tipologi Cameron dan Quinn dibangun di atas analisis faktor sejumlah indikator kinerja organisasi, menemukan bahwa ini berkurang menjadi dua kelompok yang berkorelasi erat dengan apa yang kognitif. Peneliti yang telah menemukan dimensi antarfikal juga. Dalam tipologi ini, seperti pada tipologi sebelumnya yang tidak mengenal kerabatnya, pentingnya dimensi-dimensi ini dari organisasi yang dianalisis. Kami tidak tahu tipologi mana yang lebih relevan dan tidak tahu apakah kuesioner singkat dapat secara valid mengetik suatu budaya. Namun, kuesioner ini berfokus pada perilaku manajerial sehingga dapat menjadi diagnostik yang berguna untuk menentukan jenis iklim yang ditempatkan oleh manajer mereka ke bawahan dan menghubungkan dengan kinerja. Cameron dan Quinn pada tahun 1999 sampai 2006, kerangka nilai ini bersaing jika didasarkan pada gagasan teoritis bahwa kutub-kutub setiap dimensi yang akan berkonflik satu sama lain, dan solusi budaya melibatkan rekonsiliasi mereka. Ini adalah tipe dengan model Haven-Turner dan Tropers pada tahun 2000 yang menunjukkan bagaimana solusi budaya selalu beberapa tingkat integrasi ekstrim di dimensinya. Selanjutnya, model budaya dapat diperkuat dengan instrumen survei dan data survei. Hal ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara organisasi dengan kinerja tersebut. Pertanyaan survei yang tersebut diajukan hanya berfokus pada dimensi budaya yang dianggap relevan. Jika dimensi budaya tidak dapat diukur dengan survei, maka konsultan dan peneliti akan melakukan wawancara dan observasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada survei Denison mengukur 12 dimensi yang terdapat di bawah 4 judul umum. Yang pertama ada misi. Misi ini mendefinisikan perlunya arahan jangka panjang bagi sebuah organisasi. Di dalam misi dibagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada arah dan niat strategis, di mana arahan strategis ini yang jelas menentukan tujuan organisasi dan memperjelas bagaimana setiap orang dapat berkontribusi pada organisasi tersebut. Yang kedua ada tujuan dan sasaran. Tujuan yang jelas yang berkaitan dengan misi, visi, serta strategi dan pemberian arahan yang jelas bagi setiap orang yang ada dalam organisasi pada saat bekerja. Yang ketiga, ada visi. Visi ini di mana organisasi harus memiliki pandangan bersama mengenai masa depan yang diinginkan. Visi juga mencerminkan nilai-nilai utama organisasi dan menggambarkan pikiran serta perasaan orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut. Visi juga akan memberikan panduan serta arahan bagi organisasi tersebut. Selanjutnya ada konsistensi. Konsistensi ini mendefinisikan nilai-nilai dan sistem organisasi yang menjadi dasar budaya yang kuat. Konsistensi juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada nilai inti. Nilai inti ini
di mana anggota organisasi berbagi suatu set nilai-nilai yang menciptakan perasaan identitas serta ekspektasi yang jelas. Yang kedua ada perjanjian. Anggota organisasi mampu memperoleh kesepakatan dalam isu-isu kritikal. Dalam hal ini termasuk tingkat kesepakatan dan kemampuan mendamaikan perbedaan. Yang ketiga ada koordinasi dan integrasi. Berbagai fungsi dan unit dalam organisasi tersebut harus mampu bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya ada keterlibatan. Keterlibatan ini membangun kapabilitas karyawan serta rasa memiliki dan tanggung jawab setiap karyawan yang ada dalam organisasi tersebut. Keterlibatan juga dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pemberdayaan. Pemberdayaan ini di mana individu itu memiliki otoritas, inisiatif, serta kemampuannya dalam mengelola pekerjaannya. Hal ini untuk menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab terhadap organisasinya. Yang kedua ada orientasi tim. Orientasi tim ini di mana bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan bersama di mana setiap karyawan merasa sama-sama bertanggung jawab satu dengan lainnya. Organisasi akan mengutamakan usaha tim untuk menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, ada pengembangan kemampuan. Pengembangan kemampuan ini di mana organisasi akan secara terus-menerus berinvestasi pada pengembangan keterampilan karyawan guna keunggulan daya saing dan menjawab kebutuhan bisnis. Yang terakhir ada kemampuan beradaptasi. Kemampuan beradaptasi ini di mana mampu menerjemahkan kebutuhan lingkungan bisnis ke dalam sebuah tindakan. Adaptasi dibagi menjadi 3. Yang pertama ada menciptakan perubahan. Organisasi harus mampu menciptakan cara untuk beradaptasi untuk memenuhi perubahan kebutuhan. Dalam hal ini, organisasi mampu membaca lingkungan bisnis, bereaksi secara cepat terhadap tren saat ini, serta harus dapat mengantisipasi perubahan di masa yang akan datang. Yang kedua ada fokus pelanggan. Organisasi harus memahami serta bereaksi pada customer dan mengantisipasi kebutuhan customer di masa depan. Hal ini merefleksikan sejauh mana organisasi digerakkan oleh kepedulian untuk memuaskan customer-nya. Yang ketiga ada pembelajaran organisasi, di mana organisasi menerima, menerjemahkan, dan menginterpretasikan sinyal-sinyal dari lingkungan menjadi peluang berinovasi, memperoleh pengetahuan, serta mengembangkan kemampuan. Next. Selanjutnya ada Human Synergistic International yang menawarkan pendekatan yang serupa dengan inventaris budaya organisasi. 12 dimensi HSI ini juga diatur dengan 3 gaya organisasi dasar. Yang pertama itu ada gaya konstruktif. Gaya konstruktif ini mendorong pencapaian tujuan organisasi melalui pengembangan orang, mempromosikan kerja tim dan sinergi, serta meningkatkan kemampuan dan efektivitas dari individu, kelompok, serta organisasi itu sendiri. Gaya agresif defensif, di sini gaya ini membuat orang lebih fokus pada kebutuhan mereka sendiri dengan mengorbankan kebutuhan kelompok serta organisasi mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan stres, pergantian karyawan secara terus-menerus, serta kinerja yang tidak konsisten. Gaya pasif defensif. Gaya ini membuat orang menundukkan diri pada organisasinya, serta melumpuhkan kreativitas serta inisiatif dari karyawannya. Penelitian HSI ini menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan gaya konstruktif akan lebih baik daripada perusahaan yang menggunakan gaya agresif atau pasif. Penilaian HSI juga berfokus pada keyakinan dan nilai yang memandu bagaimana organisasi berinteraksi dan bekerja. HSI juga menawarkan penyesuaian dengan item tambahan yang bisa didapatkan di area fokus yang istimewa dan satu-satunya trade-off yaitu waktu tambahan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan survei yang biasanya ekstensif. Next.
Selanjutnya ada The O'Reilly, Chapman, and Caldwell. Menawarkan alternatif lainnya dengan berfokus pada 7 dimensi utama, yaitu inovasi, stabilitas, orientasi orang, orientasi hasil, santai, orientasi detail, dan orientasi tim. Untuk menilai di mana seseorang itu cocok untuk dimensi apa, maka pernyataan nilainya akan diurutkan menurut responden untuk kepentingan relatif mereka. Penilaian budaya lainnya adalah dengan menggunakan kompas budaya yang disediakan oleh Hofstede Center dan ITIM Internasional. Tujuan dari survei ini untuk menilai kecocokan individu untuk pekerjaan dalam budaya baru. Analisis budaya otomatis dengan software as a service. Di zaman sekarang, semakin banyak perusahaan yang menggunakan perangkat lunak untuk menyediakan survei dan analitik bagi pelanggan yang ingin memahami iklim, budaya, serta keterlibatan karyawan dari perusahaan tersebut. Contoh perusahaan yang sudah menggunakan itu ada Tiny Pulse. Tiny Pulse ini perusahaan pertama yang siap mengembangkan bisnisnya dengan menyediakan umpan balik, keterlibatan, dan kinerja yang cepat untuk sumber daya manusia. Tiny Pulse telah mengembangkan platform dan aplikasi untuk survei singkat bagi karyawannya. Yang kedua ada Glint, perusahaan yang juga menggunakan SaaS untuk melakukan survei keterlibatan karyawannya. Next. Selanjutnya ada kultur AQ. Kultur AQ yang sistemnya menjanjikan untuk memungkinkan perusahaan mengelola budaya mereka untuk mendorong keterlibatan dan kesuksesan karyawan. Sistem budaya terbagi menjadi beberapa kualitas terstruktur dari budaya kinerja tinggi. Di antaranya kolaborasi inovasi, kelincahan, komunikasi, dukungan, kesehatan, lingkungan kerja, tanggung jawab, dan fokus kinerja. Next. Sistem kultur AQ juga menekankan penerapan analitik data besar untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui tentang iklim dan budaya. Kultur AQ juga berjanji memberikan hasil yang sederhana dan bermanfaat. Selanjutnya ada Roundpack. Roundpack merupakan platform budaya dan keterlibatan lainnya untuk mempermudah para pemimpin untuk memecahkan masalah bisnis dan mencapai tujuan strategis dengan mengukur dan mengelola penggerak bisnis terbesar mereka, budaya perusahaan. Next. Selanjutnya ada kultur AMP, yaitu kultur AMP merupakan gambaran bisnis sebagai analisis orang untuk sebuah perusahaan. Kultur AMP tampaknya menjadi salah satu pelopor dalam kategori ini. Tetapi itu tidak menunjukkan bahwa pendekatan survei mereka berbeda atau lebih unggul. Seperti yang lain, mereka menghubungkan erat keterlibatan dan budaya. Next. Selanjutnya chapter 15 ada proses penilaian budaya kualitatif dialogis. Next. Proses penilaian budaya kualitatif dialogis. Pendekatan kualitatif dialogis untuk penilaian didasarkan pada 3 premis penting. Yang pertama, tujuan penilaian adalah untuk membantu pemimpin perubahan membuat penilaian yang akan membantu memajukan proses perubahan. Yang kedua, sangat penting bahwa pemimpin perubahan terlibat dalam proses penilaian yang akan mengungkapkan unsur-unsur budaya yang menanggung masalah perubahan.
Yang ketiga, tidaklah penting bagi konsultan luar untuk memahami budaya klien, tapi konsultan harus sangat jelas tentang implikasi perubahan dari proses penilaian itu sendiri. Next. Target perubahan tidak memberitahu pemimpin perubahan apa yang mungkin terlibat dalam pelaksanaan proses perubahan itu sendiri. Dalam model pengukuran, etika berlaku karena data harus seakurat mungkin seputar masalah pengambilan sampel dan menggunakan metode statistik terbaik. Oleh karena itu, cara terbaik untuk menjelaskan pendekatan ini adalah melalui beberapa kasus ilustrasi. Next. Ya, kasus keempat ada MAKOM merevisi agenda perubahan sebagai hasil dari wawancara budaya. Maaf, dari wawasan budaya. Penilaian budaya. Next. Oh, maaf. Penilaian budaya yang dilakukan untuk satu tujuan dapat mengungkapkan unsur-unsur budaya yang tidak diantisipasi namun menjelaskan banyak perilaku yang diamati dari organisasi dan para pemimpinnya. Dalam hal ini, setelah elemen budaya yang lebih dalam dan tak terduga telah diidentifikasi, agenda perubahan direvisi untuk sampai pada solusi yang lebih baik. Sebuah perusahaan teknologi tinggi yang terdiri dari 10 divisi atau lebih meminta untuk membantunya mencari tahu bagaimana organisasi dapat mengembangkan budaya bersama. CEO, Direktur Sumber Daya Manusia, dan adalah kelompok perencanaan yang memutuskan bagaimana menangani masalah tersebut. Mencapai kesimpulan bahwa semua direktur divisi, semua kepala unit staf perusahaan, dan berbagai individu lainnya yang dianggap relevan dengan diskusi akan diundang ke pertemuan sepanjang hari, di mana akan mengidentifikasi elemen budaya perusahaan bersama untuk masa depan. CEO sebagai pemimpin perubahan yang menyatakan tujuannya dan mengapa dia meminta kelompok itu untuk berkumpul. Berbagai unit divisi benar-benar meyakini asumsi tradisional bahwa desentralisasi dan otonomi divisi tingkat tinggi adalah cara yang tepat untuk menjalankan bisnis secara keseluruhan. Pada saat yang baik, mereka mendambakan kepemimpinan terpusat yang kuat dan serangkaian nilai inti yang dapat mereka dukung sebagai perubahan total. Hampir setiap divisi telah diakuisisi dengan pendirinya. Masih ada kebijakan kantor pusat perusahaan yang memberikan otonomi kepada divisi telah mendorong para pendiri tersebut untuk tetap sebagai CEO meskipun mereka telah menyerahkan kepemilikan. Setiap divisi telah menciptakan budaya sendiri bahwa kepemimpinan yang kuat dari para pendiri. Sekarang bagaimanapun semua pendiri telah pensiun atau pergi atau meninggalkan dan divisi dipimpin oleh manajer umum yang tidak memiliki karisma yang sama dengan pendiri. Apa yang sebenarnya mereka inginkan adalah otonomi yang sama seperti yang selalu mereka nikmati, tetapi dengan kepemimpinan yang lebih kuat di tingkat divisi. Wawasan ini berdasarkan rekonstruksi historis tentang bagaimana budaya perusahaan telah terbentuk.
menghasilkan serangkaian proposal yang sangat berbeda untuk masa depan. Kelompok tersebut dengan restu dari kepemimpinan perusahaan setuju bahwa mereka hanya membutuhkan beberapa kebijakan umum perusahaan di bidang-bidang seperti hubungan masyarakat, sumber daya manusia, dan penelitian dan juga pengembangan. Selanjutnya ada analisis kasus. Yang pertama, identifikasi masalah. Itu masalah pada kasus ini adalah seorang CEO yang khawatir tentang kurangnya budaya perusahaan yang sama dengan yang diinginkan menciptakannya. Yang kedua, ada rumusan masalah, yaitu bagaimana organisasi dapat mengembangkan budaya bersama. Yang ketiga, ada dampak, yaitu sejarah divisi otonom yang terdesentralisasi tidak berfungsi dan perusahaan harus bekerja menuju seperangkat nilai dan asumsi yang sama. Yang keempat, ada alternatif solusi, yaitu sumber daya manusia rekrut CEO sebagai kelompok perencana yang memutuskan bagaimana menangani masalah tersebut. Yang kelima, ada solusi terbaik, yaitu kantor pusat perusahaan memberikan otonomi kepada divisi untuk mendorong para pendiri tersebut untuk tetap sebagai CEO, meskipun mereka telah menyerahkan kepemilikan. Yang keenam, ada kesimpulannya, yaitu kesimpulannya pada kasus ini perubahan dalam praktik bisnis dalam konteks budaya tertentu tidak harus perubahan budaya tetapi evolusi budaya yang ada. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih. Akan saya lanjutkan case 5 yang berjudul US Army Corps Engineers Processing Theirs Mission. Kasus ini menggambarkan proses penguraian budaya dengan cara yang berbeda tipe organisasi. Sebagian dari proses perencanaan strategi jangka panjang, saya diminta pada tahun 1989 untuk melakukan analisis budaya Angkatan Darat AS Corps Insinyur karena kekhawatirannya bahwa misi mereka berubah dan mereka tidak yakin apa yang menjadi sumber pendanaan di masa depan. Di dalam hadir ada 25 atau lebih manajer senior baik militer maupun sipil dengan tujuan menganalisis kasus budaya mereka. Yang pertama, satu, untuk tetap adaptif dalam lingkungan yang berubah dengan cepat. Yang kedua, untuk melestarikan unsur-unsur tersebut budaya yang menjadi sumber kekuatan dan kebanggaan. Ketiga, mengelola evolusi organisasi secara realistis. Para manajer tahu bahwa misi fundamental Corps telah berubah selama beberapa dekade terakhir dan bahwa kelangsungan hidup organisasi bergantung pada perolehan yang akurat penilaian diri tentang kekuatan dan kelemahannya. Selanjutnya, analisis kasus. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah dalam case ini itu kekhawatiran Corps Insinyur bahwa misi mereka berubah dan tidak yakin apa dan bagaimana yang menjadi sumber pendanaan di masa depan. Kedua, rumusan masalah. Bagaimana keberlangsungan hidup di masa depan akibat yang tidak dapat diprediksikan dan berubah-ubah. Dan ketiga, dampak masalah dan dampaknya menyebabkan keadaan organisasi yang tidak stabil dan berdampak pada militer dan sipil mengalami kekhawatiran akibat sumber pendanaan masa depan. Dan keempat, alternatif solusi. Melakukan analisis budaya Angkatan Darat tersebut melakukan dengan cara evolusi organisasi secara realistis. Kelima, solusi terbaik.
untuk melakukan analisis budaya Angkatan Darat dengan cara mengelola evolusi organisasi secara realistis dan dapat melestarikan unsur-unsur budaya yang dapat dijadikan sebagai sumber kekuatan dan kebanggaan dalam proses perencanaan strategi jangka panjang. Keenam, kesimpulan. Jadi, dalam case ini, yaitu kekhawatiran Korps Insinyur bahwa misi mereka berubah dan menyebabkan mereka tidak yakin bagaimana sumber dana di masa depan. Dengan Korps harus mengoptimalkan dengan tujuan untuk menganalisis secara adaptif, lalu setelah itu mengelolanya secara realistis sehingga kekurangan dan kelebihannya dapat ditemukan dan dapat dikelola lebih lanjut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada case 6. Apple menilai budayanya sebagai bagian dari proses perencanaan panjang. Apple Computer memutuskan pada tahun 1991 untuk melakukan analisis budaya sebagai bagian dari latihan perencanaan jangka panjang yang berfokus pada masalah sumber daya manusia. Seberapa besar perusahaan itu dalam 5 tahun, orang seperti apa yang dibutuhkan, dan di mana ia harus menempatkan dirinya secara geografis di bawah skenario ukuran yang berbeda. Sebuah kelompok kerja 10 orang yang terdiri dari beberapa manajer lini dan beberapa anggota fungsi sumber daya manusia ditugaskan untuk mencari tahu bagaimana budaya Apple akan mempengaruhi pertumbuhan dan apa dampaknya terhadap jenis orang yang akan tertarik. Wakil Presiden Sumber Daya Manusia mengetahui pekerjaan saya di bidang budaya dan meminta saya untuk menjadi konsultan kelompok kerja ini. Rencana awal perusahaan tersebut adalah untuk memilah berbagai tugas perencanaan dan mendelegasikannya ke komite lain untuk pekerjaan yang lebih rinci, karena presentasi ke rapat perusahaan masih 6 bulan lagi. Pertemuan pertama kelompok ini dijadwalkan secara 1 hari penuh dan melibatkan perencanaan beberapa jenis kegiatan, di mana studi budaya hanyalah salah satunya. Yang dipelajari adalah budaya Apple itu adalah model artefak, nilai-nilai yang dianut, dan asumsi dasar yang mendasarinya. Saya juga menjelaskan secara umum bagaimana saya telah menggunakan model dengan organisasi lain untuk membantu mereka menguraikan budaya mereka melalui berbagai versi dari proses langkah di atas. Kelompok itu tertarik untuk memutuskan untuk segera mencoba prosesnya dan meluncurkan langsung untuk mengungkap artefak dan nilai-nilai yang dianut dalam perusahaan tersebut untuk membandingkannya dan menghasilkan serangkaian asumsi yang didukung oleh berbagai jenis data yang dihasilkan oleh grup. Pencapaian tugas lebih penting daripada proses yang digunakan atau hubungan yang terbentuk. Individu juga memiliki hak dan kewajiban yang menjadi manusia seutuhnya dalam perusahaan tersebut dan memunculkan asumsi-asumsi seperti individu itu kuat, dapat mandiri, dan dapat menciptakan nasibnya sendiri. Dalam kasus di atas juga menggambarkan poin-poin yang seperti berikut. Jika kelompok orang yang termotivasi diberikan proses untuk menguraikan budaya, para anggota dapat dengan cepat mengemukakan beberapa asumsi dasar mereka yang paling sentral. Yang kedua itu, dengan posisi Apple yang jauh lebih menonjol di dunia elektronik konsumen dan komputasi seluler saat ini, tergoda untuk menganggap asumsi di sini masih mencerminkan Apple yang kita kenal sekarang, di mana ada kemungkinan bahwa sebagian besar dari ini berlaku, tetapi juga sangat mungkin bahwa dengan 4 CEO yang dipromosikan sejak pekerjaan ini dilakukan, Apple telah mengembangkan budayanya secara signifikan. Yang ketiga, menyatakan asumsi yang memungkinkan manajer perusahaan untuk menilai di mana strategi mereka mungkin mengalami kendala budaya. Secara khusus, mereka menyadari bahwa jika mereka ingin tumbuh pesat dan memasuki pasar komputasi perusahaan, mereka harus berurusan dengan anggota organisasi
Mereka yang tumbuh dengan asumsi bahwa bisnis harus melibatkan lebih dari sekedar menghasilkan uang. Apple juga menegaskan kembali asumsinya mengenai keunggulan tugas dan tanggung jawab individu dengan mulai mengartikulasikan secara eksplisit filosofi tidak ada kewajiban timbal balik antara perusahaan dan karyawan. Misalnya seperti PHK menjadi perlu, perusahaan hanya mengumumkan tanpa melakukan permintaan maaf dan hanya melaksanakannya saja. Apple adalah salah satu perusahaan pertama yang mengartikulasikan bahwa keamanan kerja secara bertahap harus memberi jalan kepada keamanan kerja, yang berarti bahwa seseorang akan cukup belajar selama beberapa tahun di Apple untuk menarik bagi pemberi kerja lain jika dia diberhentikan. Selanjutnya ada analisis kasus, identifikasi masalah. Di sini Apple memiliki budaya di mana lebih mementingkan hasil yang dicapai daripada proses yang dijalani karyawannya. Selain itu, Apple juga tidak memiliki aturan yang ketat dalam artian membebaskan karyawannya untuk bermain dan bersenang-senang, di mana sangat berbeda dengan beberapa perusahaan lainnya yang mungkin memiliki peraturan lebih ketat dalam bersikap maupun penampilannya. Dalam perusahaan, Apple juga menerapkan bahwa Apple merupakan sebuah komunitas atau klub, bukanlah sebuah keluarga. Sehingga individu yang bekerja di sana hanya berfokus menyelesaikan misi dan visi tanpa terganggu dengan kewajiban dalam menjalin hubungan dengan individu lainnya. Individu yang bekerja di perusahaan Apple dibebaskan untuk menjadi pribadinya sendiri, bahkan dari pakaian hingga kendaraan yang dibawa oleh individu tersebut. Dari sisi hubungan antara individu dan perusahaan, Apple memiliki budaya jika di antara individu dan perusahaan ini tidak harus ada timbal balik. Artinya, karyawan dapat pergi dengan bebas, dan saat perusahaan melakukan PHK, juga Apple melakukannya tanpa kata maaf, hanya melakukannya saja. Hal tersebut terbukti dari pernyataan dalam kasus tersebut, di mana orang yang meninggalkan perusahaan akan dengan sangat cepat dilupakan tanpa basa-basi. Hal ini sudah menjadi budaya dalam perusahaan Apple bahwa semuanya hanya terikat pekerjaan yang tentunya bersifat sementara, juga sehingga tidak ada unsur kekeluargaan dalam perusahaan tersebut, melainkan hanya individu yang bersama-sama mengejar tujuan dari perusahaan itu saja. Rumusan masalahnya, apa yang dilakukan Apple agar perusahaan tetap berkembang pesat? Lalu ada dampaknya. Dampaknya itu hal yang dilakukan oleh pemimpin Apple dengan menciptakan budaya organisasi seperti ini sangat memberi dampak bagi karyawannya, di mana karyawan diberikan kebebasan. Jika karyawan diberikan kebebasan, maka kemungkinan akan mempengaruhi hasil dari kerjanya dengan baik. Apple juga dapat berkembang dengan pesat karena individu yang bekerja hanya berfokus pada apa yang dituju. Hal ini tapi dapat berdampak buruk bagi perusahaan juga apabila terlalu memberi kebebasan pada karyawannya, karena bisa saja karyawan malah memanfaatkan keadaan tersebut dan membuat citra perusahaan tersebut buruk. Solusinya, Apple dapat memberi pengertian pada karyawan bahwa pekerjaan ini berharga dan harus dilakukan dengan benar untuk mencapai tujuan. Yang kedua, membantu karyawan untuk melakukan aktivitasnya dengan nyaman. Yang ketiga, memberi motivasi setiap harinya untuk karyawan. Solusi terbaiknya melakukan pengontrolan secara ketat pada karyawan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang sudah dilakukan. Kesimpulannya, kebijakan atau peraturan dalam perusahaan akan berpengaruh pada kinerja karyawan dalam meningkatkan pencapaian dalam perusahaan. Meskipun peraturan dalam perusahaan sedikit bebas, bukan berarti karyawan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sehingga membuat perusahaan rugi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan kasus 7. Subcombitage membangun kolaborasi di unit penelitian. Kepala Divisi Penelitian Perusahaan SAP, Risberg, telah mencatat bahwa ke berbagai divisi produk perusahaan memiliki banyak masalah dan proses teknologi yang sama. Tetapi telah membangun subkultur yang begitu kuat selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak menyadarinya. Sejauh mana kolaborasi akan membantu mereka semua, dia merekrut
saya untuk membantunya mengembangkan lokakarya 3 hari yang akan mengajari mereka tentang budaya dan memungkinkan mereka menemukan di mana mereka dapat saling berkolaborasi dengan baik. Sebelum lokakarya, dia mengirimin mereka masing-masing salinan buku budaya dan meminta mereka untuk menulis surat di mana mereka akan membandingkan subkultur mereka sendiri dengan DEC dan Chiba Geiji. 2 kasus terperinci yang disajikan dalam buku tersebut. Pada hari pertama, lokakarya itu memperkenalkan model budaya, memberi mereka lebih banyak contoh, dan secara singkat meninjau analisis diri mereka. Lalu kemudian meminta setiap kelompok menjadi sukarelawan 2 anggotanya untuk menjadi ahli etnografi yang akan masuk ke satu kelompok lain untuk mempelajari seperti apa budayanya. Memberikan beberapa dimensi yang berhubungan dengan otoritas dan keintiman, dan memberi mereka beberapa jam dan menanyakan tentang artefak kelompok, nilai-nilai yang dianut, dan asumsi diam-diam. Pada hari kedua, pengamatan ini dilaporkan dalam sesi pleno, sehingga setiap kelompok mendengar bagaimana persepsi 2 antropolog, dan melalui proses ini, mereka semua menjadi sangat sadar akan kesamaan asumsi dan keragaman asumsi di seluruh kelompok. Kelompok didorong untuk saling bertanya dan mengeksplorasi lebih jauh budaya masing-masing. Nah, hari ketiga dikhususkan untuk eksplorasi sistematis tentang cara unit penelitian saling bergantung dan bagaimana mereka dapat saling membantu dan berbagi lebih banyak tentang teknologi dan pengetahuan mereka. Nah, orang-orang akan berargumen bahwa proses ini mengubah budaya perusahaan ke arah asumsi bahwa kolaborasi lebih produktif daripada kemandirian. Dan pada saat yang sama, proses ini mengembangkan masing-masing subkultur dengan menciptakan hubungan yang memungkinkan masing-masing dari mereka melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Nah, pelajaran yang dipetik dari kasus ini, itu saya belajar dari pengalaman ini bahwa bekerja dengan orang dalam menghasilkan desain perubahan yang lebih baik daripada mencoba mengembangkan dan memaksakan desain pada perubahan sistem. Nah, Risberg mengenal orang-orangnya dan tahu bahwa jika dia menemukan cara untuk mengekspos mereka satu sama lain, mereka akan menemukan bahwa pengalaman itu berharga dan mengubah perilaku mereka. Saya mungkin berpikir bahwa ini diinginkan secara abstrak, tetapi saya tidak akan dapat memahami desain elegan yang kami buat bersama. Pendekatan kualitatif dialogis lebih intens, tetapi secara keseluruhan jauh lebih cepat. Dalam 3 dapat mencapai apa yang mungkin telah memakan waktu berbulan-bulan untuk pengukuran dan analisis subkelompok. Target perubahan membuat perubahan. Karena mereka menjadi klien yang bersedia, yang merasa bahwa aktivitas itu sebagai etnografer amatir membantu mereka. Lalu saya akan menjelaskan analisis kasusnya berdasarkan identifikasi masalah, rumusan masalah, dampak dan pengaruh, alternatif solusi, solusi terbaik, dan kesimpulan. Yang pertama itu identifikasi masalah dari kasus ini. Kepala Divisi Penelitian Perusahaan SAP, Risberg, telah mencatat bahwa 6 unit penelitiannya itu melapor ke berbagai divisi produk perusahaan yang memiliki banyak masalah dan proses teknologi yang sama, tetapi telah membangun subkultur yang begitu kuat selama bertahun-tahun sehingga mereka tidak menyadarinya. Sejauh mana kolaborasi akan membantu mereka semua. Ya, rumusan masalahnya, bagaimana hasilnya setelah mengembangkan lokakarya 3 hari, yang dimana lokakarya ini akan mengajari mereka tentang budaya dan memungkinkan mereka menemukan di mana mereka dapat saling berkolaborasi dengan baik. Yang ketiga, dampak dan pengaruhnya itu, proses lokakarya penelitian ini mengubah budaya perusahaan ke arah asumsi bahwa kolaborasi lebih produktif daripada kemandirian. Dan pada saat yang sama, proses ini mengembangkan masing-masing subkultur dengan menciptakan hubungan yang memungkinkan masing-masing dari mereka melakukan pekerjaan mereka dengan lebih baik. Lalu alternatif solusinya, dengan menjalankan dan mengamati 3 hari lokakarya, pada hari pertama lokakarya ini memperkenalkan model budaya dan memberi mereka lebih banyak contoh dan secara singkat meninjau analisis diri mereka. Lalu pada hari kedua pengamatan ini dilaporkan
dalam sesi pleno sehingga setiap kelompok itu mendengar bagaimana persepsi dua antropolog. Melalui proses ini, kami semua menjadi sangat sadar dan akan kesamaan asumsi dan keragaman asumsi di seluruh kelompok. Kelompok didorong untuk saling bertanya dan mengeksplorasikan budaya lebih jauh. Hari ketiga dikhususkan untuk eksplorasi sistematis tentang cara unit penelitian saling bergantung dan bagaimana itu dengan berbagi lebih banyak teknologi dan pengetahuan mereka. Solusi terbaiknya itu mengamati 3 hari lokakarya mereka, jadi dapat mencapai apa yang telah memakan waktu berbulan-bulan untuk pengukuran dan analisis subkelompok. Kesimpulan dari kasus ini, jadi ketika seseorang dalam menghasilkan desain perubahannya, itu jauh lebih baik daripada mencoba mengembangkan dan memaksakan desain perubahan pada sistem. Risberg mengenal orang-orangnya dan tahu bahwa dia menemukan cara untuk mengekspos mereka satu sama lain. Mereka akan menemukan pengalaman itu berharga dan mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Dalam 3 hari lokakarya ini, mereka dapat mencapai apa yang mungkin telah memakan waktu berbulan-bulan untuk pengukuran dan analisis subkelompok. Target perubahan membuat perubahan karena mereka menjadi klien yang bersedia yang merasa bahwa aktivitas itu dipaksa untuk bertindak sebagai etnografer amatir yang membantu mereka. Nah, kasus selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang selanjutnya itu kasus 8, menggunakan kriteria a priori untuk evaluasi budaya. Jadi jenis pendekatan yang berbeda diilustrasikan dalam sebuah perusahaan penerbitan Jerman yang menawarkan hadiah pada tahun 2003 kepada 6 perusahaan yang dipilih dari 63 nominasi sebagai berikut. Model individu keunggulan dalam mengembangkan dan menghayati budaya perusahaan. Sebuah komisi kerja internasional yang terdiri dari para ahli dari akademisi dan dunia bisnis mengembangkan 10 dimensi kritis budaya perusahaan dalam diskusi yang intens. Jadi itu kemudian tim peneliti dari Bertelsmann Stiftung dan perusahaan konsultan Booz Allen Hamilton itu mengevaluasi perusahaan-perusahaan ini terhadap 10 dimensi. 10 dimensinya itu yang pertama ada orientasi tujuan bersama, yang kedua ada tanggung jawab sosial perusahaan, yang ketiga keyakinan, sikap, dan nilai yang dianut bersama, 4 tata kelola perusahaan yang mandiri dan transparan, yang kelima kepemimpinan partisipatif, yang keenam perilaku kewirausahaan, yang ketujuh kontinuitas dalam kepemimpinan, yang kedelapan kemampuan beradaptasi dan mengintegrasikan, yang kesembilan orientasi pelanggan, yang kesepuluh orientasi nilai pemegang saham. Tim peneliti kemudian memeriksa kinerja ekonomi dan informasi yang tersedia untuk umum dari masing-masing perusahaan selama 10 tahun terakhir untuk memenangkan daftar hingga 10 finalis yang kemudian dievaluasi berdasarkan 10 kriteria tersebut. Evaluasi dilakukan melalui kunjungan perusahaan dan wawancara dari semua tingkatan mulai dari ketua dewan hingga anggota dewan kerja. Untuk masing-masing dari 10 faktor, daftar periksa terperinci dikembangkan untuk memungkinkan tim evaluasi menilai setiap perusahaan secara relatif objektif. Temuan rinci itu kemudian ditinjau dengan komisi asli yang mengarah pada pemilihan 6 perusahaan sebagai contoh luar biasa dari evolusi dan penggunaan budaya perusahaan dalam mencapai kinerja terbaik mereka. Lalu, analisis kasusnya itu yang pertama identifikasi masalah. Jadi masalahnya itu menggunakan kriteria a priori untuk evaluasi budaya untuk memilih 6 perusahaan dari 63 nominasi. Yang kedua ada rumusan masalah, ini tuh mengevaluasi perusahaan-perusahaan sesuai dengan dimensi yang telah ditetapkan, yaitu orientasi tujuan bersama, tanggung jawab sosial perusahaan, keyakinan, sikap, dan nilai yang dianut bersama. Tata kelola perusahaan yang mandiri dan transparan, kepemimpinan partisipatif, perilaku kewirausahaan, kontinuitas dalam kepemimpinan,
kemampuan beradaptasi dan mengintegrasikan, orientasi pelanggan, orientasi nilai pemegang saham. Yang ketiga itu dampak. Dampaknya itu pembaca dapat melihat gambaran abstrak yang diwakili oleh 10 dimensi dan melihat bagaimana hal-hal sebenarnya bekerja di setiap perusahaan. Alternatif solusinya, yang pertama itu mengevaluasi perusahaan-perusahaan terhadap 10 dimensi, yaitu dimensi-dimensi yang telah ditetapkan tadi. Lalu yang kedua itu memeriksa kinerja ekonomi dan informasi yang tersedia untuk umum dari masing-masing perusahaan selama 10 tahun terakhir. Dan yang ketiga itu melakukan evaluasi melalui kunjungan perusahaan dan wawancara dari semua tingkatan, mulai dari ketua dewan hingga anggota dewan kerja. Lalu yang kelima, solusi terbaiknya itu mengevaluasi perusahaan-perusahaan terlebih dahulu sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan berdasarkan 10 kriteria yang telah ditetapkan dengan cara memeriksa kinerja ekonomi dan informasi yang tersedia untuk umum dari masing-masing perusahaan selama 10 tahun terakhir, lalu melakukan evaluasi melalui kunjungan perusahaan dan wawancara dari semua tingkatan, mulai dari ketua dewan hingga anggota dewan kerja. Kemudian temuan rinci akan ditinjau dengan komisi asli yang mengarah pada pemilihan 6 perusahaan sebagai contoh luar biasa dari evolusi dan penggunaan budaya perusahaan dalam mencapai kinerja terbaik mereka. Lalu yang keenam, kesimpulannya itu a priori adalah pengetahuan yang ada sebelum bertemu dengan pengalaman, atau dengan kata lain adalah sebuah istilah yang dipakai untuk menjelaskan bahasa seseorang dapat berpikir dan memiliki asumsi tentang segala sesuatu sebelum bertemu dengan pengalaman dan akhirnya mengambil kesimpulan. A priori itu sesuatu berkaitan dengan alasan atau pengetahuan yang berasal dari deduksi teoritis yang bukan dari pengamatan atau pengalaman. Jadi evaluasi dilakukan berdasarkan 10 kriteria yang telah ditetapkan dengan cara memeriksa kinerja ekonomi dan informasi yang tersedia untuk umum dari masing-masing perusahaan selama 10 tahun terakhir, lalu melakukan evaluasi melalui kunjungan perusahaan dan wawancara dari semua tingkatan, mulai dari ketua dewan hingga anggota dewan, akan ditinjau dengan komisi asli 6 perusahaan sebagai contoh luar biasa dari evaluasi dan penggunaan budaya perusahaan dalam mencapai kinerja terbaik mereka. Evaluasi tersebut itu dilakukan untuk mendapatkan 6 perusahaan yang dipilih dari 63 nominasi yang memenuhi kriteria. Kesimpulannya, 10 kriteria yang dikembangkan oleh para ahli dari akademisi dan dunia bisnis melibatkan kedua masalah kelangsungan hidup di lingkungan eksternal dan masalah integrasi internal, lalu hal ini dapat menentukan kesuksesan perusahaan dan seberapa kuat mereka bertahan di masa yang akan datang. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan. Terima kasih.